Jangan lupa subscribe, like, dan share Yekti Channel Trending Topik Menarik. Udah seminggu ya, kita ketemu lagi dengan Yekti Channel. Terima kasih, tetap setia dan tetap menonton. Di sini saya tujuannya adalah belajar ilmunya dan mempelajari dan mengajarkannya, mengamalkannya. Jadi sama-sama belajar. Siap? Yekti Channel Trending Topik Menarik. Nah, sekarang ini yang sedang menarik apa ya trending topiknya? Setiap hari di televisi trending topiknya masih corona aja. Corona, corona, dan corona. Setiap hari berlipat-lipat. Terus. Naik terus. Nah, di sini saya melihat dari channelnya untuk Instagram ya, Instagram, kemudian YouTube-nya khusus website dari COVID-19 ini, juga Kemenkes, ternyata perjuangan para medis, dokter, stafnya rumah sakit, dan semua pegawainya, termasuk yang mengantar ambulan, sopir ambulannya, semuanya pada terkena dan terinfeksi virus. Ya, kali ini saya berdoa semoga bagi yang muslim meninggal husnul khatimah, kemudian janji Allah apabila seseorang terkena wabah, insya Allah mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang sehat, semoga tidak tertular penyakit corona ini yang sangat mematikan. Dan bagi yang sakit, yang sudah terkena, sabar, tawakal, dan ikhlas. Ikhlas akan ketentuan Allah, takdir Allah, qada dan qadar Allah. Dengan adanya cobaan pandemi yang baru terjadi saat ini di 2019 sampai 2020 ini. Kita sama-sama berdoa, kita aminkan, kita baca Al-Fatihah agar yang sakit semuanya disembuhkan oleh Allah, dan yang meninggal pun benar-benar syuhada. Al-Fatihah. Nah, kali ini topik menariknya langsung kita bahas ya. Kenapa sih terjadi corona? Penyebabnya salah satunya adalah binatang buas, yaitu kelelawar yang mempunyai taring. Nah, kalau sudah mempunyai taring, maka ada lagi nih yang harus kita bahas lagi. Selain dari makanan, berarti pola makan yang sehat harusnya, yang sehat dan halal. Ada lagi, ternyata infeksi virus ini melalui tangan, makanya kita harus rajin cuci tangan. Nanti ada videonya setelah saya. Terus ada lagi semua setelah dari tangan kan tidak boleh memegang yang lain, gak boleh memegang mata, gak boleh memegang hidung, gak boleh memegang mulut. Yang mulut ini tempat semua bibit-bibit penyakit makanan masuk ke dalam mulut kita. Nah, juga hidung ini kalau kita sudah kemasukan virus, nah itu yang menjadikan kita sakit karena virusnya melalui perantara tadi. Makanya tetap ya, rajin mencuci tangan pakai sabun, kemudian rajin berkumur agar keluar
virus-virus, bakteri yang tidak diinginkan. Terus hidung ini juga harus dibersihkan agar kita terhindar dari virus. Virus corona ini memang menakjubkan sekali, ciptaan Allah yang sangat kecil, yang kita tidak bisa lihat. Dan kapanpun kita keluar, semacam tentara, nah, siapa nih yang harus diserang? Nah, kita nggak tahu. Maka dari itu, hubungannya tadi pertanyaannya, judul dari topik ini adalah istinsyaq. Apa itu? Nah, saya akan menceritakan kisah dari Rasulullah pada zaman dahulu tentang berwudu. Boleh? Ya. Nah, saya buka dulu datanya. Jadi ini ada salah satu riwayat zaman dahulu dari hadis riwayat Abu Dawud di nomor 123. Ini ada beberapa sahabat menceritakan itu. Jadi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id pada jamaah lain. Nah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sulaim, dari Ismail bin Kathir, dari Asim bin Lakid bin Syabrah, dari ayahnya Lakid bin Syabrah. Dia berkata, aku pernah mendengar utusan Bani Muntafik, atau aku pernah ikut dalam utusan Bani Muntafik ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ketika kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kami tidak menjumpai beliau di rumahnya. Namun kami hanya berjumpa dengan Aisyah, Ummul Mukminin. Lakid kemudian melanjutkan, kemudian dia istri Rasulullah ini, Aisyah radhiyallahu an, untuk kami supaya dibuatkan makanan gazirah. Gazirah itu semacam bubur. Jadi bubur yang ditaruh, yang dimasak, kemudian dimasukkan daging itu kecil-kecil, potongnya kecil-kecil. Kayak apa ya? Mungkin seperti kalau di sini bubur yang dikasih daging. Nah, setelah mereka makanan itu dibuatkan untuk kami, maka dibawakanlah kepada kami satu wadah berisi buah kurma. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lalu bersabda, apakah kalian telah mendapatkan suatu makanan atau telah diperintahkan untuk dibuatkan suatu makanan untuk kalian? Nah, kemudian dia Lakid tadi berkata, kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Lakid meneruskan lagi, pada waktu kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba penggembala kami datang mengiring itu kambing beliau SAW masuk kandangnya bersama seekor anak domba yang menggembik gitu. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu asuh wahai fulan? Maksudnya yang digembalakan itu. Sang penggembala itu menjawab, seekor kambing telah melahirkan seekor anak. Nah, kemudian beliau bersabda, sembelihlah seekor kambing sebagai gantinya. Nah, tadi karena kambingnya itu melahirkan anak, Rasulullah menyuruh supaya sembelih seekor kambing sebagai gantinya. Kemudian beliau bersabda lagi, janganlah sekali-kali
kamu menyangka bahwa menyembelih kambing ini karena kamu ada. Kami mempunyai 100 ekor kambing. Kami tidak ingin lebih dari itu. Nah, apabila pengembala lebih 1 ekor, karena ada yang telah beranak, maka kami sembelih 1 ekor kambing sebagai pengganti anak kambing yang baru lahir. Terus Lakit meneruskan, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang buruk tutur katanya. Beliau bersabda, kalau begitu ceraikanlah dia. Lakit berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadi teman hidup saya dan mendapatkan anak-anak darinya. Nah, beliau bersabda, berilah dia nasihat. Kalau memang dia baik, tentu dia akan menuruti nasihatmu. Janganlah kamu memukul istrimu seperti memukul budak perempuanmu. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah padaku tentang cara berwudu. Nah, beliau menjawab, sempurnakanlah wudu. Nah, sela-selalah di antara jari jemarimu. Dan bersangatlah dalam beristinsyak. Istinsyak itu beristinsyak ya. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Jadi setelah pertama mencuci tangan dengan menyela-nyela jari, kemudian beristinsyak, ini salah satunya. Kecuali sedang berpuasa. Kalau berpuasa nggak boleh masukkan air dalam hidung. Ini namanya beristinsyak. Kemudian beristinsyak, mengeluarkannya lagi. Telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Ukrim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurais, telah menceritakan kepada saya Ismail bin Katsir dari Sim bin Lakit bin Sabrah dari ayahnya, yang seorang utusan Bani Muntafik. Nah, bahwa dia pernah bertemu Aisyah, lalu dia menyebutkan hadis yang semakna. Dia menyebutkan tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan berjalan keras. Dia menyebutkan asyidah sebagai ganti goziro. Nah, telah menceritakan kepada kepada Muhammad bin Yahya bin Faris, ini sahabat ya, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Jurais dengan hadis ini. Dia menyebutkan kepadanya, apabila kamu berwudu maka bergumurlah. Nah, gitu. Jadi tadi habis makan itu harus daging, itu harus berwudu. Terus cara berwudunya adalah salah satunya dengan menyela-nyela menyela-nyela jari tangan. Nah, seperti itu. Nah, itu ada beberapa juga riwayat hadis. Halo? Ya. Riwayat hadis lain yang menyebutkan bahwa yang pertama kali itu setelah wudu itu, setelah menyela-nyela jari ya, kalau dari WHO itu mencuci tangan dulu ya, mencuci tangan pakai sabun itu. Nah, harus di sela-sela jari itu selama 20 detik. Nah, gitu kan. Nah, ini seperti gitu lengkapnya kan ada. Nah, gitu kan. Nah, itu harus lengkap. Nah, kalau wudu Rasulullah lebih lengkap lagi kan, karena yang dibasuh bukan hanya tangan tapi semuanya, dari ujung tangan kita semua, kemudian mulut kita, hidung kita, sampai wajah kita, tangan sampai siku. Nah, kemudian kaki dan di sela-sela jarinya. Nah, itu ada rukunnya dan sunahnya. Jadi rukun dari wudu itu
ada. Maka dari itu pada saat setelah selesai ini menyela-nyela jari, terus berkumur, air dari air mengalir dikeluarin. Jadi yang bagus itu, kalau bagus tangannya dimasukin gitu. Jadi bersih semua, keluarin. Jadi harus dikeluarin karena di sini kan tempat kuman-kuman semuanya. Ada enzim-enzim yang baik yang untuk mencernakan makanan di dalam mulut kita, dan ada kuman-kumannya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita agar tidak masuk ke dalam tubuh dan menyebar ke tempat yang lain sehingga kita terjangkit suatu penyakit. Nah, gitu. Begitu mulianya dan bersihnya Islam. An-nadhafatu minal iman. Nah, bersihan sebagian daripada iman. Nah, terus hidung, setelah mulut berkumur-kumur, yang pertama tadi kan menyela, yang kedua berkumur. Setelah berkumur, ini hidung. Nah, sama hidung. Nah, ini air. Nah, gitu caranya. Keluarin dari hidung. Namanya, masukin tadi namanya istinsyak. Nah, waktu ngeluarin namanya istinsar. Nah, itu sampai pangkal hidung. Nah, kecuali pada saat puasa, tadi dari keterangan dari hadis riwayat Abu Daud, kecuali pada saat kita puasa. Pada saat kita puasa, kita tidak boleh memasukkan air, takutnya tertelan. Kalau puasa kan menahan makan dan minum, jadi yang nggak boleh memasukkan apapun ke dalam tubuh kita, termasuk dari hidung, dari mulut. Nah, itu tidak boleh. Makanya dikhawatirkan itu akan membatalkan puasa kita. Nah, itu tujuannya. Di sini nih di hidung, kalau dari segi kesehatan, ini banyak rambut itu yang menyaring kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri. Nah, tapi kalau tidak berfungsi, ini penyaring di sini tidak berfungsi, maka terus badan kita imunitasnya kurang, maka kuman masuk ke sini. Nah, belum lagi kita tangannya masih kotor memegang mata. Maka setelah tahap pertama tadi menyela-nyela jari itu, kemudian sampai pergelangan ya, ini pergelangannya juga dibersihin. Nah, ini menyela-nyela jari sampai pergelangan. Nah, setelah dibersihin tadi, terus kemudian yang kedua mulut, terus hidung. Nah, ada dua cara waktu membersihkan, ini langsung hidung. Nah, ada 4 pendapat ya, 4 mazhab harus dipelajari. Tapi saya hanya membahas ini saja. Nah, karena ini penting hubungannya dengan corona. Karena virus influenza, kemudian virus corona kan melaluinya dari sini. Nah, kita bahas ini. Makanya kebersihan itu pentingnya seperti itu. Kalau itu langsung bersin. Nah, kalau berfungsi tadi rambut-rambut tadi, maka kita kan bersin, ya kan? Nah, kita disunahkan apa kalau kita bersin? Kalau kita bersin kan disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu artinya apa? Itu ada kuman yang masuk, kemudian tubuh ini menolak, nggak mau aku kemasukan virus gitu, makanya keluar virusnya. Nah, itu yang pentingnya. Kalau kita bersin malah alhamdulillah, itu tanda-tandanya kita ada barang benda yang masuk yang tidak diizinkan Allah masuk. Nah, biasanya kalau saya batuk udah mulai bersin lagi, wah ini mau pilek nih, cepet-cepet ambil obat flu. Nah, seperti itu ya, jadi tidak jadi sakit, insya Allah. Nah, berwudu itu pentingnya hidung ya, yang ketiga. Kemudian yang sekarang berwudu wajah yang lengkap. Setelah ini air mengalir, terus ini jadi
Ini semua ke rambut sini, sampai bawah dagu itu harus basah semua 3 kali. Jadi semuanya 3 kali. Nah, kalau udah selesai, kita juga ini tangannya sampai ke siku. Jadi nah, airnya ngalir langsung basuh sampai siku. Jadi seperti itu. Nah, kemudian membasuh rambutnya. Kalau punya rambut yang bagus ini, kan nanti jadi cahaya di surga semua yang kena air wudhu loh ya. Terus kalau udah selesai, terus telinganya, ini telinga, ini ada lubang, terus ya, ini harus kena semua ini lubangnya. 1, 2. Nah, kalau ada laki-laki boleh dicontohkan, atau ada boneka. Ini nggak punya boneka kekie. Saya bukan boneka. Saya bukan boneka, kata Keki. Nah, itu dia. Nah, setelah itu baru basuh kaki, telapak kaki, basuh kanan dulu baru kiri dulu. Nah, untuk dalil-dalil hadisnya nanti semuanya ada di slide berikutnya, dan silahkan bisa melihat slide-nya di belakang. Moga-moga dengan kita melaksanakan wudhu yang sempurna, itu kita terhindar dari segala penyakit. Dan ini sudah diakui oleh orang luar, dan semua ya cara-cara Rasulullah di abad yang lalu sebelum kita ada sudah diakui. Jadi pelajaran agama Islam ini adalah pelajaran yang up to date, mengikuti zaman kapanpun, dari dunia ini dibuat sampai nanti di hari akhir. Nah, makanya kita harus percaya dengan rukun Islam. Pertama, syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, naik haji. Nah, kita harus kerjakan ini 5 ini. Sahnya sholat itu akan sah apabila kita wudhunya sah. Nah, setelah kita bersih baru menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih semua dari badannya, dari najis, kemudian pakaiannya juga harus bersih, tempatnya juga harus bersih. Jadi Islam ini sangat bersih. Jadi insya Allah kita tidak akan terkena corona. Jadi pertanyaan saya, apa itu istinsyak? Nah, gitu ya. Rada susah ya bahasanya kalau belum biasa ngomong. Istinsyak. Nah, itu apa? Kemudian istinsyak gitu. Istinsyak itu apa? Coba ditulis di komen. Nanti saya ada botol hadiah bagi yang beruntung, dan nanti dikirim ke alamatnya. Nah, tag di bawah artinya apa, kemudian nanti setelah menjawab kasih nomor teleponnya juga, kita akan hubungi untuk diberikan 2 buah gelas yang menarik. Nah, cukup dari saya, sekian dulu, karena saya nggak membahas lebih banyak. Nanti wudhu kita bahas berikutnya dengan doa-doanya. Jadi doa waktu tangan dibasuh, doa waktu mulut dibersihkan, hidung dibersihkan, itu hidung dibersihkan nih, karena setan bertengger di sini, ada di pangkal. Nanti ada hadisnya, kita bahas lagi ya. Ya, silahkan menyaksikan videonya dengan slide presentasi. Terima kasih. Yuk, langsung saja. Ya.
Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah,
Baiklah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.